Dulu menurut aku penampilan itu nggak penting banget. Yang penting aku nyaman dengan gaya berpakaianku. Terus aku juga pakainya sopan, menutup diri, menutup aurat tuh. Tetapi seiring berjalannya waktu, pikiran aku berubah. Ternyata orang itu memandang kita dengan cara berpakaian dan first look kita, guys. And so, berikut ini cara aku mengubah penampilan aku yang dulunya lusuh menjadi stylish, guys. And check it out this video. Annyeong Ciluya. Welcome back again with me and my YouTube channel. Yes guys, welcome back again. Jadi di video kali ini aku itu pengen sharing tentang bagaimana dulunya aku selalu bodo amatan dan gak peduli banget tentang style dan gak peduli banget tentang yang namanya perawatan diri sendiri. Tapi sekarang aku sudah berubah, aku sekarang sudah menjadi diri aku yang versi terbaik. Dan sedikit cerita dulu sebelum aku masuk ke tips and trik aku berpakaian. Jadi dulu itu pas aku SMA dan awal-awal kuliah itu aku gak ngerti banget yang namanya stylish, guys. Jadi menurut aku udah pakai kerudung, aku udah bajunya sopan, gak terbuka auratnya, itu udah fine banget untuk keluar gitu kan. Nah dulu tuh aku selalu cuman pakai celana jeans yang menurut aku tuh gak matching banget, kayak buat paha aku tuh malah gede gitu guys. Nah terus bajunya tuh gak matching banget sama celana dan kerudung. Dan itu adalah menurutku suatu kebodohan yang tidak usah dilakukan lagi ya guys, cukup untuk menjadi bahan pelajaran aja. Dan ini adalah foto-fotonya dulu. Dan terus aku sekarang semakin berusia dan bertambah umurnya, pola pikirku tuh berkembang. Jadi orang-orang itu melihat kita pertama kali adalah dengan first look kita. Dan kalau kita ketemu orang dan kita itu lusuh, orang itu tuh males tau guys ketemu sama kita. Orang itu tuh males banget ngobrol sama kita, karena kita tuh kayak gak ngehargain mereka gitu loh. Nah jadi aku mulai dari situ mengubah penampilan aku. Dan kalian tahu dulu aku tuh jerawatan banget, muka aku tuh gak semulus ini dulu. Dan semenjak aku tahu tentang basic skincare dan aku konsultasi dengan dokterku ngomong gini, percuma kamu pakai skincare, percuma kamu perawatan kalau dalam diri kamu sendiri itu gak kamu rawat. Jadi kedua komponen itu harus bisa kamu rawat dari dalam dan juga dari luar gitu guys. Nah oke, masuk ke tips and trick yang pertama. Yang pertama dulu aku selalu ngulang di video-videoku adalah dulu aku adalah seorang yang gendut, hitam, dekil, pendek, gak tau style. Dan ya aku kayaknya udah buat suatu video yang dimana aku tuh dulu berat badannya 60 kilo dan turun 25 kilo atau 20 ya, pokoknya dari berat badan aku tuh 43, pernah nyentuh 43 kilo guys dalam waktu 1 tahun. Nah dulu aku sampai gak percaya diri, karena menurut aku cantik itu kita harus yang namanya kurus, putih, dan juga tidak pendek. Nah itu yang menurut aku bisa membuat semangat aku untuk merubah diriku sendiri. Yang pertama, oke, first aku harus diet, aku harus olahraga untuk membentuk diri aku sendiri. Nah aku berusaha keras untuk melatih diriku sendiri. Contohnya pagi-pagi itu biasanya subuh itu aku selalu tidur lagi kan. Nah tapi sekarang beda, aku lari, jogging yang memaksa diriku semangat lagi untuk mengubah diriku sendiri. Nah seiring berjalannya waktu, progres aku tuh kayak menurut aku lambat, tapi ada progresnya. Nah dari situ kadang aku menyalahkan diriku sendiri, kenapa dulu aku nggak merawat diriku, kenapa aku dulu makannya banyak segala macam, kayak kenapa porsi makan aku itu kayak kalap dulunya. Kadang aku nangis, kadang aku mau nyerah, tapi balik lagi aku tetap semangat, aku tetap ingat tujuanku adalah mengubah diri sendiri menjadi lebih baik, mengubah yang tadinya gendut kucel jadi percaya diri. Yang pertama adalah aku mengubah diriku dari gendut ke kurus dulu guys. Nah yang kedua,
Yang kedua, aku paham banget tentang basic skincare. Dulu waktu SMA kan aku mondok juga ya, jadi nggak boleh deh namanya pakai skincare. Jadi dirawat di mana-mana dan kulit aku kusam banget, kayak kering, ada cikat skinnya, nggak mulus, terus ada kayak komedo, banyak banget komedonya. Nah, terus pada akhirnya mama aku tuh kenalin aku ke dokter skincare dia. Ya aku dulu tuh pakainya Navagrin sampai sekarang sih ya. Nah di situ aku mulai konsultasi tentang permasalahan kulitku, tentang apa aja yang harus aku gunain segala macam. Nah dokternya itu baiknya, alhamdulillahnya gini, ya dia kasih resep aku tentang obat, tapi nggak selamanya obat itu bisa membantu loh, nggak selamanya skincare itu bisa membantu kita untuk menjadi lebih cantik. Nah kita tuh harus membersihkan diri kita sendiri dulu. Contohnya, kamu harus minum jus tomat untuk kulitnya sehat, jus wortel untuk mata, terus air putih yang banyak buat detox, lemon, terus green tea segala macem, ataupun kopi itu tuh bagus banget buat kesehatan. Dan setiap hari aku ganti menu makanan aku yang tadinya kayak jorok banget, bukan jorok sih, lebih ke arah nggak tertata rapi, kayak makanan junk food, ciki-cikian, jarang makan buah, jarang makan sayur. Sekarang aku nerapin pola makan sehat itu guys, dan akhirnya ya ini sekarang kalian bisa lihat sendiri kan gimana penampilan aku. Dan ya gini lah, yang dulu kan aku kecil, nanti aku tunjukin fotonya. Nah dari situ pahami dulu basic skincare, kayak contohnya tuh aku punya banyak banget skincare ya ini sih masih, menurut aku ya masih sedikit, masih ada lagi di kamar aku. Nah ini kan yang di belakang aku ini masih basicnya banget nih, itu semua coba beli banyak nih skincare-nya. Aku mulai lagi tentang cari tahu tentang jenis kulit aku tuh gimana, jenis kulit aku tuh apakah berminyak ataukah ini apa sih namanya, kering gitu guys. Nah jadi yang poin kedua adalah mengenali diri tentang basic skincare kalau kalian mau berubah. Nah basic skincare itu nggak perlu yang mahal-mahal dulu kok, kalian cukup beli ya kayak toner, itu sih yang paling penting banget. Toner itu menurut aku melembabin muka banget ya. Yang kedua itu kalau aku sih moisturizer, krim pagi sama krim malam, sama sunscreen, dah itu aja. Serum pun bahkan aku tuh jarang, dan aku tuh jarang juga pakai masker. Kalau masker itu paling ya bisa lah sebulan paling itu 4 kali doang gitu. Jadi ya basic skincare aku itu sama menjaga pola makan. Terus habis itu skincare aku juga nggak yang mahal-mahal yang harus berjuta-juta gitu, enggak. Jadi ya yang dari dokter itu aja udah cukup sih menurut aku. Nah itu sih guys menurut aku tentang perskincarean. Jadi kalian harus dulu kenalin tentang diri kalian dan juga tipe kulit kalian. Nah lanjut, poin yang ketiga adalah pahamin dulu outfit atau baju ataupun celana yang cocok sama kalian. Jangan cuma kemakan tren TikTok ataupun tren yang lainnya. Jadi buatlah satu referensi. Contohnya nih, aku pengen stylish kayak artis siapa. Nah ya udah ikutin aja itu. Terus kalau nggak, buka Pinterest, buka IG tentang bagaimana cara berpakaian yang rapi dan nyaman. Itu dulu tuh aku nggak bisa banget matchingin style aku guys. Kayak wah, dulu tuh aku kayak mikir kenapa style aku kayak gini ya gitu. Dan kalau kalian tahu, sebelum aku pakai kerudung kayak gini, sebelum aku menemukan hijab yang cocok kayak gini, aku tuh udah nyobain banyak banget tipe hijab dan stylish hijab. Dan itu tuh lama banget loh nemuin yang apa sih namanya yang cocok buat aku kayak gini. Ini tuh aku pelajarin dari teman aku yang pinter tentang stylist guys. Jadi sebelum aku matchingin kostum aku atau stylist aku pahamin dulu tentang undertone aku sendiri. Aku ngelihat dari ini, dari urat nadiku sendiri, dan menurut aku itu ada di cool tone. Nah aku cari tahu nih cool tone itu bagusnya pakai pakaian apa ya gitu. Kayak contohnya pakainya yang terang ataupun yang gelap. Aku paduin sama diriku, sama kulitku. Oh ternyata masuk nih. Nah terus aku juga ya kalau mau pede itu selalu pakai aksesoris.
Gak tahu kenapa ya, kalau pakai aksesoris itu bikin kepercayaan diri aku tuh meningkat parah banget. Nih, contohnya aku pakai jam tangan kayak gini. Aku beli jam tangan yang menurut aku tuh cocok di diri aku. Jangan sampai salah ya guys stylenya. Pokoknya ya yang kelihatan elegan aja lah. Kayak contohnya kayak gini, sesimpel kayak gini aja. Buat aku pede. Kayak jadi lebih cantik kan, lebih kayak tertata kan stylenya. Nah terus habis itu aku juga nggak menutup diriku untuk ngelihat orang-orang, ngelihat style yang lain juga di IG gitu guys. Pokoknya aku ngeliatin, bener-bener ngeliatin banget deh bagaimana orang-orang itu mematchingin outfit mereka. Terus aku juga beli baju yang menurut aku itu cocok. Kayak contohnya nih, aku punya body yang menurut aku nggak apa ya, nggak kurus dan nggak gemuk juga. Jadi aku juga sebelum membeli baju itu melihat dengan tubuhku dulu. Jadi aku kayak ada tren TikTok ataupun ada yang lagi viral tentang baju itu, aku lihat dulu diriku apakah ini cocok. Jangan asal beli aja guys, nanti malah kalau asal beli itu gak kepake gitu loh. Nah contohnya nih, sekarang aku udah bisa banget nih nge-stylist diri aku sendiri. Contohnya aku selalu pakai warna yang cerah, terus aku pakai kerudung yang kayak gini, terus aku pakai celana yang agak gombrong segala macam. Itu tuh buat diri aku tuh percaya diri. Pokoknya sepinter-pinter kita memadukan warna baju ke kulit kita. Terus kalau bisa ya, kalau kalian masih belajar, dulu tuh aku sering banget ke store-nya buat kayak nyocokin nih. Misalkan aku pakai gamis warna coklat, terus aku lihat ke kulit aku, masuk nggak ya, bikin kulit aku gelap nggak ya, atau malah bikin kulit aku terang gitu. Kalau misalkan bikin kulit aku terang, aku beli. Kalau enggak ya nggak aku beli gitu loh. Jadi yang pertama itu saran aku. Nah kalau selanjutnya udah kita udah tahu warnanya apa, mau beli di online pun ya nggak masalah. Terus poin yang keempat adalah pelajarin tentang makeup. Yes, kenapa pelajaran tentang makeup itu penting banget? Karena aku nggak tahu sih ya, orang-orang mungkin banyak yang nggak suka makeup. Ada orang juga yang sukanya natural. Cuman aku lebih pede, aku pakai makeup. Karena kepercayaan diri aku tuh lebih meningkat jauh banget ketika aku pakai makeup. Nah, aku tuh selalu belajar tentang di YouTube gitu loh, tentang tutorial makeup Korea, Doujin, terus makeup simple look, makeup buat kerja, buat natural, atau buat daily activity. Dan terus juga aku tuh selalu berteman, bukan selalu berteman sih, aku tuh mencari teman yang MUA gitu loh. Jadi aku bisa minta saran. Misalkan contoh nih, nama temanku Aul, dia kan MUA gitu ya. Terus aku nanya, Ul ini cocok gak sih buat aku makeup kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus kalau enggak, Ul bisa gak sih ajarin aku tentang caranya buat alis, buat caranya pakai bedak yang bagus gimana, gitu. Sesimpel itu deh. Terus juga jangan berpikir bahwa kamu itu make up buat orang lain, tetapi mikir bahwa make up itu ternyata membuat kita pede loh. Kalau misalkan kamu pede dengan make up, ya udah lakuin, biarin aja orang lain mau ngomong apa juga. Nah, mindset aku adalah ketika dandan itu bukan berubah menjadi orang lain, tetapi merubah diri aku menjadi lebih baik lagi untuk berpenampilan. Kayak ketemu sama orang itu kita harus rapi, harus cantik, harus percaya diri, harus clean segala macam. Itu yang membuat diri aku tuh meningkat guys. Nah habis itu poin yang kelima adalah karena aku itu suka banget kalau jalan sama teman-teman aku itu ke tempat-tempat fancy ataupun tempat biasa sih, foto-foto ataupun buat TikTok. Jadi kalau misalkan aku nggak pakai pakaian yang menurut aku enak dilihat sama orang lain, atau bahkan sama diriku sendiri deh, nggak usah ngomong sama orang lain, itu tuh kayak bad mood, nggak mau bikin video segala macem. Nah jadi aku tuh harus banget kalau keluar itu harus banget mengeluarkan semua pikiran aku tentang outfit aku itu bagaimana. Jadi ya itu, kalau foto, kalau misalkan outfit aku nggak matching, nggak banget sama penampilan aku hari itu, aku langsung bad mood dan gak mau foto. Jadinya kan kita harus mengeluarkan tenaga, energi, pikiran segala macem buat mikirin kostum kita tuh yang baik gimana gitu kan. Nah habis itu dengan foto-foto ini tuh aku jadi lebih pede gitu loh. Jadi aku foto-fotonya bisa dipajang. Nah, ternyata aku bisa nih berkembang, dan misalkan dulu aku outfitnya kayak gini. Terus ternyata aku bisa
ada di posisi dimana aku outfitnya sudah bagus. Itu menurut aku adalah buat foto-foto ataupun video TikTok itu penting guys. Nggak penting sih, cuman ya karena aku orangnya hobi foto aja sih gitu. Poin yang keenam adalah jangan pernah takut untuk berubah diri sendiri. Contohnya adalah dulu aku tuh takut banget namanya pasang behel. Dan kalian percaya nggak sih kalau cantik itu harus muka? Dan itu aku sangat percaya banget, relate separah-parahnya. Nih, aku ceritain sedikit ya. Dulu sebelum aku pasang behel itu aku takut banget pergi ke dokter gigi. Aku takut banget yang namanya sakit. Soalnya kalau sakit gigi, ditembel segala macam, itu kan kayak aku sih kayak dokter itu gimana. Jadi dulu tuh aku punya kayak ketakutan sendiri ke dokter gigi karena waktu aku tambal gigi itu sakit banget, nauzubillah min dzalik. Jadi aku nggak mau lagi ke dokter gigi, tapi aku malah memutuskan untuk pasang behel. Nah, di pasang behel ini of course pasti luka. Jadi prosesnya itu panjang banget guys sebelum aku pasang behel. Jadi aku tuh harus bersihin dulu karang gigi aku, terus aku harus nyambut 2 gigi yang sisa kanan kiri sini, dan itu tuh perlahan dan itu banyak banget mengeluarkan darah. Kayak aduh anjay sakit banget tahu pas bener-bener pasang behel. Terus pas bersihin karang gigi kita sakit banget kayak dicomprot-comprot gitu loh giginya, belum lagi dipasang behelnya. Itu tuh butuh banget yang namanya rasa sakit. Nah, tapi setelah tahu hasilnya pasang behel itu gimana, manfaatnya itu gimana, jadi aku nggak takut lagi ke dokter gigi. Jadi aku nggak takut lagi yang namanya bersihin karang gigi, karena itu juga buat kesehatan diri aku sendiri guys. Dengan aku pasang behel ini, aku jadi senyumnya jadi semakin lebar dan percaya diri. Aku jadi lebih sering ngomong, karena menurut aku juga di gigi aku ada aksesorisnya gitu loh. Jadi kayak wow, cantik juga gigi aku. Dan poin ketujuh adalah, ini adalah poin terakhir ya guys. Jadi tetap konsisten itu adalah sebuah kuncinya guys. Karena tanpa kita konsisten itu nggak bisa apa-apa. Nah, wajar kalau masih males-malesan, tapi kita harus ingat kita itu udah dewasa, kita tuh udah harus menjaga tentang penampilan kita biar di looks-nya sama orang lain tuh enak. Kayak oh ini orang jadi positif vibe banget nih ketika dia ganti stylenya dia ataupun ganti skincare-nya dia segala macam. Nah, jangan pernah berhenti untuk belajar yang namanya basic skincare, belajar tentang paduin outfit, belajar tentang memilih outfit yang bagus gimana. Dan saran aku adalah sering-sering minta pendapat sama orang lain. Sampai pada akhirnya tuh ketika aku lagi males banget ya pakai outfit yang bagus, karena saking aku tuh sering pakai outfit yang bagus tapi tempat aku ini enggak gitu loh. Terus aku kayak males banget nih, aku cuma main doang, kebentaran doang. Terus aku sebenarnya enggak yang pakai outfit jelek banget sih. Nanti aku munculin di video ini fotonya. Terus sampai teman aku tuh bilang, kalau tumben banget sih pakai outfit kayak gini, kalau tumben banget gak rapi, biasanya tuh selalu rapi tanpa aku omongin segala macem. Padahal hari ini aku pengen ngajakin foto boots kata dia gitu kan. Terus kayak kenapa lu gak ngomongin gua gitu, kenapa gak bilang dari kemarin ataupun jauh-jauh hari biar gue kan bisa mikirin tentang outfit apa yang harus gue pakai kan. Aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, ya karena Allah itu kalau ketemu gue selalu pakai baju yang bagus, yang rapi. Lo tuh selalu pakai blazer, lo tuh selalu pakai kemeja yang rapi, baju-baju yang bagus. Terus sekarang lo kayak gini gitu. Kayak dia juga sih sebenarnya nggak salah dia juga sih, salah aku juga kenapa aku harus males gitu kan. Terus pada akhirnya kayak ya namanya aku suka foto ya tetap aja sih foto, tapi disitu aku tetap cantik guys. Terus saran aku adalah love yourself, sering-sering ngomongin ke diri kalian di depan kaca, gila cantik banget ya ampun, ternyata aku cantik banget ya, ternyata aku diciptain sama Allah tuh bener-bener secantik ini ya, walaupun kita gak sempurna tapi kayak sebaik ini loh ciptaan Tuhan buat aku gitu. Terus aku juga udah nyatet pesan di sini yang dimana nih aku bacain ya. PD itu bukan hasil dari tampil keren, tapi tampil keren itu seringkali lahir dari rasa pede. Nah, itu poinnya. Pokoknya kalian harus merubah diri kalian menjadi lebih positive vibes biar enak dilihat sama orang dan
kalau misalkan kita ketemu orang itu enak dilihatnya, pokoknya buat orang lain itu nyaman dengan diri kita sendiri, buat orang lain itu terkesannya bahwa kita itu adalah mewah, merawat diri sendiri, itu penting banget gitu guys. Perjalanan diri aku yang tadinya gak ngerti outfit sama sekali, perjalanan aku yang tadinya bodoh amatan sama outfit, yang penting aku ketemu orang nyaman segala macam, yang penting aku ketemu aja, gak mikirin gimana pendapat orang lain. Tapi sekarang aku mulai memikirkan itu, mulai lagi belajar tentang outfitan segala macam itulah gitu guys. Gitu aja sih video kali ini ya, walaupun gak jelas, gak tau ya tips and trick kali ini aku gak jelas banget ngerasaannya sih, tapi semoga kalian paham, semoga bermanfaat buat teman-teman aku yang ngerasa lagi struggle banget nih sama mencocokkan mix and match tentang pakaiannya. Dan jangan lupa terus belajar tentang dunia fashion, karena dunia fashion itu menurut aku seiring berjalannya waktu pasti berubah dan berubah. Jangan menutup diri, jangan kayak ya udah aku udah nyaman dengan gaya pakaian aku kayak gini nih, jangan, karena itu malah membuat diri kita sendiri itu menutup atau malah membuat kita tuh gak berkembang guys tentang fashion gitu guys. Jadi ya itu aja yang bisa aku sampaikan. See you in next video, bye bye.